Ini adalah bagaimana kita merencanakan satu tes dan juga menyelenggarakan, kalau di sini bahasanya pengadministrasian suatu tes ya. Nah, di sini ada gambar bahwa suatu tes itu memang harus direncanakan dengan baik gitu ya. Supaya apa? Kalau dilihat di gambar di sini supaya sasarannya tepat sebetulnya ya. Kalau di sini kan anak panahnya kan atau apa nih yang dilempar ini ya, namanya dulu lupa lagi, saya juga suka main begini, ke samping. Nah, harusnya kan tepat sasaran ke tengah. Nah, itu akibat dari kurang baiknya si yang memanah atau yang melempar ini ya. Kemudian kalau satu tes yang baik itu harusnya, nah kayak semacam sebelumnya kan ada ya gambar bahwa harusnya di tengah posisinya supaya tepat ya, tepat sasaran, valid gitu, dan selalu konsisten ya, reliable juga. Nah, kemudian di sini bagaimana hubungan keterkaitan dari SKL ya. SKL itu terkait dengan kompetensi yang harus dicapai, kemudian ada materi, kemudian juga ada soal sebagai alat penilaiannya. Di sini yang namanya materi itu harus ngacu ke SKL. Begitupun juga soal harus ngacu ke SKL. Nah, SKL ini juga menjadi rujukan dari kompetensi ya. Jadi kompetensi itu merujuknya ke SKL dikembangkan ya. Nah, kemudian di sini bagaimana bahwa kompetensi itu eh, nanti harus diuji dalam bentuk soal, dan juga kalau dalam pembelajaran itu bahwa kompetensi itu memang harus disampaikan gitu ya kepada siswa. Dan soal yang dibuat itu di sini harus mengacu kepada materi yang diajarkan begitu ya. Jadi intinya ketika kita mengajar itu kita harus tahu tujuannya, harus seperti apa gitu ya, yang nanti biasanya diturunkan lagi dalam bentuk kompetensi. Kompetensinya seperti apa yang harus dikuasai oleh siswa, kemudian selanjutnya dari sana diturunkan dalam bentuk materi ajar, kemudian termasuk soalnya seperti apa gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bagaimana kalau kita melaksanakan penilaian itu dari mulai perencanaan gitu ya. Salah satunya membuat kisi-kisi gitu ya. Kemudian melaksanakan penilaian. Nah, kemudian sampai ke analisis hasil penilaian. Jadi tidak hanya sebatas yang namanya tes itu hanya buat soal, kemudian memberikan soal itu pada siswa, tapi tidak demikian. Ternyata soal itu memang harus direncanakan dulu, dirancang dulu, diberikan pada siswa gitu ya, kemudian hasilnya dianalisis. Nah, hasilnya dianalisis, kemudian setelah itu bagaimana tindak lanjut hasil dari penilaiannya itu. Nah, itu kan nanti dari hasil penilaian itu kan ada tindak lanjutnya bagaimana, mau pembelajaran ulang, mau remedial, atau mau tes ulang gitu ya, ataupun yang lainnya. Kemudian nanti dilaporkan. Jadi biasanya kan kalau pelaporan itu, yang itu kan biasanya kan di akhir semester. Kadang juga ketika selesai ulangan UTS itu dilaporkan juga kepada yang bersangkutan ya. Tapi kalau di sekolah secara umum kan dilaporkannya itu adalah ketika di akhir ya. Biasanya ada ketika UTS ataupun juga UAS ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika kita merencanakan yang namanya tes. Pertama, pengambilan sampel dan pemulihan butir soal. Jadi, ketika kita memilih soal gitu ya, itu betul-betul harus sesuai, harus merepresentasikan dari materi yang akan diuji ya. Nah, maka kan bisa kelihatan nanti di tabel spesifikasi atau di kisi-kisi soal. Kemudian tes yang digunakannya seperti apa yang akan diuji aspeknya gitu ya, format butir soalnya seperti apa gitu ya, kemudian jumlahnya berapa, dan juga sebaran dari tingkat kesukaran soalnya. Jadi kalau berkaitan dengan tingkat kesukaran, karena begini, tidak mungkin kita memberikan soal yang mudah semua atau susah semua, tapi soal itu harus ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Termasuk kalau kita lihat dari sisi ranah kognitif juga,
soal itu harus ada yang mewakili, C1-nya ada, C2, C3 sampai C6 itu ada semuanya. Gitu ya, harus ada. Nah, ini harus kita perhatikan kalau kita ingin merencanakan suatu tes. Nah, di sini pengambilan sampel ini berkaitan dengan tadi, apakah soal yang dibuat itu bisa mewakili isi dari materi ajar yang kita ujikan atau tidak. Itu intinya ya di sini. Jadi jangan sampai kita membuat soal, misalkan soal tentang ekosistem, numpuk di komponen ekosistem. Sementara di interaksi dalam ekosistem, di aliran energi sedikit sekali soalnya atau bahkan tidak ada. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Ya, jadi yang namanya ulangan itu bukan tidak hanya sebatas memberikan soal, membuat soal, tidak gitu ya. Tapi posisinya soalnya dari bagian mana itu harus kita perhitungkan juga. Nah, kemudian ini kaitan dengan tes yang digunakan gitu ya. Terkait dengan tipe tesnya, kemudian juga kemampuan dari penyusun tes. Karena misalkan kalau soal pilihan ganda yang kayak kemarin, tidak cukup waktu hanya 1-2 hari membuat soalnya. Pasti butuh waktu lama karena pilihan ganda. Beda kalau dengan soal esai gitu itu atau uraian itu bisa lebih cepat. Itu juga harus kita perhitungkan. Nah, kalau Anda nanti mengajar di sekolah, kemudian siswanya sampai banyak sekali di atas 5 kelas, saran saya alangkah baiknya Anda memberikan soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Kenapa? Karena nanti kalau bukan pilihan ganda, misalkan Anda buat soal uraian, Anda akan repot di dalam penilaian yang memeriksanya. Akhirnya jangan sampai karena kebanyakan kecapean kitanya itu tidak diperiksa atau kita memeriksanya tidak baik gitu ya, tidak konsisten. Nah, jadi kalau banyak siswanya mendingan kita berikan soal pilihan ganda. Atau Anda terlalu sibuk, mendingan berikan soal pilihan ganda. Memang resikonya ketika membuat soal itu agak lebih lama ya, agak lebih lama, tapi keuntungannya sebetulnya kita lebih mudah dalam memeriksanya karena misalkan apalagi saat ini pakai Google Form kan langsung ketahuan. Nah, selain itu juga sebetulnya ada kelebihan. Jadi materi yang diajarkan bisa ditanyakan gitu ya. Jadi kalau dengan soal pilihan ganda kan bisa banyak soalnya. Kalau soalnya banyak artinya semuanya banyak yang bisa ditanyakan. Beda dengan uraian atau esai. Kalau uraian atau esai itu kan soalnya pasti sedikit. Mungkin ada bagian soal yang tidak ditanyakan atau tidak terlalu dalam ditanyakan. Bisa begitu ya. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan tesnya. Kemudian terkait aspek kemampuan yang akan diuji, kaitan secara umum ini kaitan dengan ranah kognitifnya ya. Ada C1, C2 sampai C6. Kemudian kalau dari jenjang kognitif juga soal itu ada yang disebut soal sedang, mudah atau sukar ya. Kemudian saya kemarin ada juga begini sebetulnya yang disebutnya ada load, mode dan hot ya. Kalau load itu lower order thinking, jadi berpikir di tingkat tertendah itu C1, C2, C3 itu masuknya middle ya, middle order thinking skill. Sedangkan kalau C4 sampai C6 disebut hot ya. Tapi kemarin juga saya membaca ada juga kalau di Kemdikbud itu menjelaskan bahwa C1, C2 itu adalah soal level rendah, sedang itu C2, C3, 4, 5, 6 gitu, C4, C5, C6 itu ada soal yang levelnya tinggi ya gitu untuk kemampuan berpikirnya. Kemudian format butir soalnya gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan apakah soal itu mampu mengukur kemampuan siswa atau tidak tadi dari sisi konstruksi soalnya ya salah satunya. Kemudian jumlah butir soal itu juga harus diperhatikan tadi ya terkait ini reliabilitas tes dan representasi isi. Nah, ini makanya jumlah butir soal kan diperhatikan juga. Kemudian ini adalah misalkan kalau
butir soal itu harus kita perhatikan jumlah keseluruhannya, setiap pokok bahasanya, setiap format, setiap tingkat kesukaran gitu dan setiap aspek pada ranah kognitif ya. Nah, nanti bisa dilihat di kisi-kisi nanti. Kemudian juga waktu biaya itu juga diperhatikan. Kemudian ini distribusi tingkat kesukaran. Kan soal itu tadi sudah disebutkan ya, itu kalau dari ranah kognitif ya C1 sampai C6. Ada juga nanti akan Anda pelajari juga bagaimana menentukan kualitas tes itu berdasarkan hasil analisis hasil dari uji coba. Jadi prinsipnya gini, kalau di sini yang namanya soal sukar itu apabila dari soal yang kita berikan itu siswa banyak yang salah menjawab gitu ya. Kalau dari 30 soal misalkan kalau dari 30 siswa yang menjawabnya benar itu hanya 5, artinya soal itu susah karena kebanyakan siswa tidak bisa menjawab. Tapi kalau dari 30 soal itu hanya 5 itu siswa yang tidak bisa menjawab, artinya 25 siswa bisa menjawab dengan baik, artinya soal itu mudah atau terlalu mudah, semacam begitu ya. Ini adalah dasar untuk ketika Anda nanti akan mempelajari tentang teori respon ya. Ada yang namanya teori tes modern ya namanya. Kalau ini masih klasik kita pelajarinya ya. Kemudian pertimbangan lain ada yang soal itu open book, closed book gitu ya. Kadang kita mah sukanya kan yang open book ya. Nah, padahal open book itu soalnya mungkin lebih susah biasanya. Kalau closed book, nah biasanya kan soal itu jawabannya pasti sudah ada di buku asal kita rajin menghafal, membaca, pasti tahu. Tapi kalau open book belum tentu. Kalau open book memang yang diuji itu sebetulnya kemampuan berpikir kita. Seberapa paham gitu ya. Maka tingkat soalnya juga sangat tinggi, sangat susah. Nah, jadi kalau waktu saya S2, kalau kuliah itu maunya dosen itu ngasihnya close book. Kan close book itu hanya 2 jam pusingnya dan jawabannya pasti tinggal baca PowerPoint saja atau baca buku. Tapi kalau open book, kita apalagi sampai tekum gitu ya, open book atau tekum dibawa itu sudah pasti kita tuh angkat tangan, maksudnya kita itu agak malas mengerjakan itu. Kenapa? Karena pasti soalnya susah gitu ya, susah, tidak cukup 1-2 malam kadang mengerjakan itu ya soal itu. Kadang bisa sampai 3 hari 3 malam mengerjakan soal gitu ya kalau lagi musim UTS dulu, yang open book atau tekum apalagi ya. Nah kemudian frekuensi tes itu ternyata jangan terlalu sering juga atau jangan terlalu jarang. Jadi tes itu kan memang kalau kita terlalu sering setiap pertemuan kita ada tesnya pokoknya dengan ibu nanti dites gitu ya, ada tesnya itu susah lagi gitu ya. Nah itu tidak baik juga gitu. Nah karena kan capek juga siswa setiap ketemu tes juga. Tapi jangan juga nggak ada tes tapi tesnya itu nanti aja pas UAS gitu ya. Atau kadang nggak ada tes bahkan ya, ada yang begitu. Nah, kalau tes yang saya berikan, dia tanyakan ke Anda itu hanya untuk menggali pengetahuan awal. Jadi bukan tes yang untuk sisi penilaian ya. Saya ingin tahu saja sejauh mana pemahaman Anda, pengetahuan awal Anda. Nah, jadi kalau tes itu misalkan ketika ketemu, misalkan gurunya adalah Pak Adi gitu. Pak Adi tuh tes aja ketika ketemu tuh capek gitu siswa tuh. Nah, atau yang satu lagi Ibu Lia, misalkan Ibu Lia mah jarang senang gitu anak tuh ya. Tapi akhirnya kelupaan tidak memberikan tes akhirnya. Nah, tes itu juga perlu. Maka kalau di sekolah itu kan suka dibatasi selain UTS UAS, yang namanya tes itu kan ada yang namanya ulangan harian ya atau ulangan blok ya berapa KD gitu. 1 KD atau 2 KD kadang di ujian kan ya diteskan. Kemudian pelaksanaan tes juga. Nah, enaknya diumumkan atau tidak. Misalkan karena ingin siswanya selalu siap siaga gitu ya ketika belajar dengan kita, maka paripkimah beda lagi. Jadi setiap pokoknya yang namanya tes itu tidak pernah diumumkan, tiba-tiba ada aja tes itu mendadak gitu ya. Nah,
itu juga kadang bisa di satu sisi baik, jadi plus minus sih sebetulnya ya, tergantung lihat kondisi nanti. Nah, karena dulu saya sempat mengalami juga, ada guru saya itu tes tuh nggak ngasih tahu, tiba-tiba tes aja. Kadang ketika kita menduga bakal ada tes, enggak gitu ya. Nah, ada juga. Jadi ini harus dipertimbangkan baiknya apakah tes itu diumumkan atau tidak. Sekali lagi dua-duanya ada plus minus ya. Kemudian model penyajian tes juga dipertimbangkan apakah mau tadi lisan, tulisan dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini ya. Kalau nggak salah bagiannya sudah saya bagikan kepada Anda ya. Ini terkait dengan tabel spesifikasi kalau di buku Pak Asmawi Zainul ya, atau kisi-kisi. Nah, yang namanya kisi-kisi ini adalah blueprint atau rencana si guru ketika ingin memberikan tes ya. Nah, secara singkat ini dibaca saja ya, begini-gini mah. Nah, ini misalkan untuk afektif seperti ini contoh saja ya, ada banyak variasi sebetulnya. Ada indikator, ada kemudian jumlahnya, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada pakai skala kalau angket ya. Kemudian untuk psikomotor kan ada persiapan, proses dan hasil. Nah, bisa dilihat lagi di e-booknya ya yang saya berikan. Kemudian ini contoh format kisi-kisi soal. Ini saya fokuskan ke kognitif ya, penilaian yang ini. Di mana ada identitas, ada tabelnya ya. Nah, sebetulnya melanjutkan dari yang sudah Anda lakukan. Jadi yang sudah Anda lakukan selama ini adalah langkah Anda ketika Anda mau membuat satu tes gitu ya. Tapi ini baru setengah jalan ya, baru setengah jalan sebetulnya. Nah, di sini ini kan sudah ya tinggal diisi. Kalau ini kan tinggal isi saja. Kemudian ini ada KD, IPK gitu ya. Ini sudah ada materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal sudah ada. Nah, gitu ya. Ini yang umumnya ada di sekolah seperti ini gitu ya, kisi-kisi itu. Ada kartu soalnya gitu ya. Nah, kemudian tapi saya nanti akan memberikan tidak seperti ini kisi-kisi soalnya. Nah, ini mas saya sampaikan bahwa di sekolah seperti ini gitu ya. Uh, tapi ada kelemahannya nanti itu ya. Kelemahannya seperti apa nanti kita lihat. Nah, ini adalah telaah soal. Jadi soal yang sudah kita buat itu kita bisa telaah gitu. Ini ada beberapa indikator yang memang bisa digunakan misalkan untuk aspek materi gitu ya. Soal sudah sesuai dengan KD, soal sesuai dengan indikator dan selanjutnya. Untuk menilai apakah soal yang kita buat itu sudah baik atau tidak, atau judgement bahasanya digunakan lembar ini gitu ya. Kemudian nah ini adalah contoh kisi-kisi yang standar sebetulnya ya. Nah, kalau ini yang tadi kan ini memang umumnya di sekolah seperti ini. Tapi ini ada kelemahan gitu ya. Nah, kalau Anda skripsi tidak seperti ini. Nah, dan mungkin nanti di sekolah juga bisa Anda kembangkan kisi-kisi soal itu seperti ini. Ini adalah kisi-kisi yang sudah terstandar gitu ya. Maksudnya kenapa? Di sini itu kita akan bisa tahu materinya seperti apa, ranah kognitifnya seperti apa, termasuk sebaran soal untuk setiap ranah kognitif maupun materi yang diajarkan gitu ya. Kalau di sini kan kita susah menghitung, misalkan berapa soal untuk C1 kan nggak akan ketahuan di sini. Nah, berapa soal untuk C2, berapa soal untuk komponen ekosistem nggak akan ketahuan di sini. Susah, harus menghitung lagi gitu ya. Tapi kalau di sini menggunakan ini nanti akan ketahuan. Kalau ke kanan ini jumlah soal yang mewakili materi ajar, kalau ke bawah ini di sini nanti diisi adalah jumlah-jumlah soal untuk sebaran dari ranah kognitifnya C1 sampai C6 gitu ya. Nah, kemudian ini C1, C2, C3 sampai C6. Kemudian ini setelah kisi-kisi ini ya, nanti kita juga dari soal kisi-kisi itu dijabarkan lagi dalam bentuk perumusan soal. Kalau di sini hanya sebatas
bahwa indikatornya seperti ini, materinya seperti ini, dan juga ranah kognitifnya seperti begitu, misalkan. Kalau di sini sampai dengan jumlah soalnya seperti apa dan kunci jawaban. Jadi ini ada dua hal yang beda. Jadi Anda membuat tuh yang tadi dengan yang ini ya, kalau membuat kisi-kisi itu. Nah, kemudian, dalam perencanaan tes itu, langkah-langkahnya pertama, mau tidak mau ini kita harus mengidentifikasi tujuan atau kawasan yang akan diukur. Ada materinya, ada kompetensinya, gitu ya. Ada materi, ada ranah kognitifnya. Kemudian ada kisi-kisi, kemudian dari kisi-kisi ini nanti ditulislah butir itemnya. Nah, Anda kemarin kan baru sampai sini. Nah, materinya sama ranah kompetensi baru mulai membuat ya. Nah, dari sini ini dalam sudah mulai membuat kisi-kisi. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan membuat butir soal. Soalnya kalau kemarin Anda sudah berlatih membuat soal itu beberapa soal, nah nanti digenapkan sesuai dengan kebutuhan misalkan ya. Kemudian nanti misalkan ada yang buat soal tentang sistem ekresi. Nah, nanti di judgement-nya itu oleh siapa? Oleh kalau Anda untuk kepentingannya kalau nanti skripsi nanti oleh ahli kontennya siapa? Sistem sirkulasi itu masuk ke mata kuliah apa? Misalkan fisiologi hewan atau anpisman. Ya silakan dosennya siapa gitu ya. Minta judgement ke sana. Nah, itu ya, itu yang pertama. Kedua, yang memahami tentang ranah kognitif. Yang memahami ranah kognitif itu terkait dengan konstruksi soal. Yang memahami C1, C2 selanjutnya yaitu baiknya memang dosen evaluasi gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi biasanya pertanyaannya gini, mungkin nggak semuanya misalkan ke dosen MK tersebut dan juga ke dosen evaluasi. Biasanya tidak mungkin kan karena waktu yang terbatas dan jumlah mahasiswa banyak. Kadang kalau untuk konten, kalau memang tidak ada pengampu mata kuliah itu sibuk atau apa, kita bisa cari yang penting dosen biologi gitu ya, dosen pendidikan biologi. Kalau yang untuk ahli untuk asesmennya, untuk ranah kognitifnya, kalau tidak ada dosen evaluasinya tidak bisa, tidak memungkinkan, kita cari dosen pendidikan biologi yang mau menjudgment itu. Baru nanti ada revisi, ditulis ulang, kalau sudah oke diuji coba. Nah, nanti Anda akan menguji coba. Kan nanti ini Anda akan membuat nih. Setelah ini Anda membuat kisi-kisi nih di pertemuan 9 itu. Kemudian Anda buat soalnya di judgment. Untuk menjudgment itu tadi ada dua ya, konten, ranah kognitif. Nah, ada bahasa, ahli bahasa, ada satu lagi guru SMA, idealnya gitu kalau untuk skripsi ya. Tapi kalau untuk Anda mah nanti untuk kuliah ini, untuk kuliah asesmen, cukup dengan teman saja. Nah, boleh menggunakan siapa sih yang memahami kontennya, siapa yang memahami ranah kognitifnya, silakan dengan teman saja saling judgment. Nah, gantianlah saling memeriksa. Kemudian nanti diuji coba, setelah itu nanti bulan depan diuji coba, setelah diuji coba dianalisis nanti tingkat kesukaran, daya pembeda gitu ya, validitas, reliabilitas nanti, kemudian nanti mungkin ada lagi revisi nanti, kemudian setelah itu disusun gitu ya soalnya sehingga menjadi soal yang penuh. Nah kemarin yang disebut dengan tes standar dengan tes buatan guru itu tes yang namanya tes standar itu begini tahapannya melalui tahapan-tahapan ini. Tidak hanya kita buat soal, kita ujikan langsung ke siswa. Tidak demikian. Tapi soal yang kita buat itu diuji coba dulu. Baru setelah layak, dipakai, sudah memenuhi kualitas yang disyaratkan, baru itu disebutnya tes standar. Nah, tes ujian untuk ujian nasional, biasanya untuk seleksi. Nah, biasanya itu udah distandarisasi soalnya. Maka soalnya kan sudah lebih bagus gitu. Karena kenapa? Kalau soalnya tidak bagus, yang dikhawatirkan nanti kalau soalnya tidak bagus itu hasilnya tidak memuaskan. Misalkan untuk masuk ke sekolah, soalnya asal buat, bisa-bisa yang masuk itu yang kemampuan biasa-biasa, yang kemampuan bagusnya tidak masuk seleksi gitu ya. Nah, bisa begitu atau sebaliknya gitu ya. Banyak yang tidak bisa masuk gitu ya ke sekolah tersebut.
Nah, jadi gitu ya. Kayak tes CPNS juga kan sama, itu kan sudah distandarisasi soalnya. Nah, hanya saja kalau untuk tes CPNS kan tingkat kesulitannya tinggi itu pasti ya, karena kan dari sekian juta yang ikut tes gitu ya. Nah, kan kalau soalnya gampang-gampang mah bisa aja semua jawabannya betul semua. Lalu bingung kan panitia, karena terlalu banyak yang lulus gitu. Nah, tapi kalau soalnya agak susah, yang lolos kan tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi hanya orang terpilih lah yang bisa jadi PNS itu. Nah, model begitulah gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya tetap aja ada faktor nasib, ada juga ya, takdir gitu ya ada. Nah, tapi yang namanya ikhtiar kan tetap ada juga ya. Nah, eh, kemudian, nah ini yang harus kita perhatikan ketika mengembangkan tes itu, cakupan materinya dan taksonomi tujuan pembelajaran. Kemudian kisi-kisi tes, kemudian tes yang akan digunakan ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat soal ya, atau sebelumnya kisi-kisi ya, supaya ini kisi-kisi tadi kan telah membahas tentang bagaimana merencanakan tes. Nah, di sini. Nah, ini bisa bisa kelihatan ya. Nah, ini adalah lembar kerja yang harus Anda isi ya nantinya itu. Nah, kita akan mencoba membuat kisi-kisi. Kalau membuat kisi-kisi itu, coba isi identitasnya dulu, dari mulai nama sekolah, mata pelajaran, dan selanjutnya. Ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar sebetulnya ya. Sebetulnya kan di sini ada KD, misalnya KD-nya tinggal dituliskan misalnya 3.10 misalkan. Semacam gitu, KD tentang kelas 10 misalkan ada ekosistem lah, lengkapnya silakan diingat-ingat ya. Nah, kemudian IPK-nya silakan saja kopikan yang sudah Anda buat. Nah, di sini untuk materi pokok itu kan mewakili ini KD ya. Nah, katakanlah saya membuatnya di sini materi pokoknya misalkan yang pertama ada komponen ekosistem. Kemudian yang bawah itu ada apa? Ada interaksi dalam ekosistem gitu ya. Selanjutnya ada aliran energi. Kemudian ada daur geokimia. Nah, gitu ya. Nah, dari mana kita tahu seperti ini? Nah, dulu waktu di mata kuliah media, saya coba kembangkan. Ini kelas kelas A ya, bisa lupa ya. Iya Pak, masa. Nah, kelas A. Jadi gini, ketika nanti saya, nah, ketika kita mau mengembangkan materi ajar, karena kita membuat media pun harus paham juga ininya ya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita mau mengembangkan media, kita harus tahu kan merujuknya ke KD. Jangan sampai kita membuat media itu yang penting ada visual, audio, visual dan selanjutnya. Tapi itu kan hanya toolnya. Nah, sementara isinya kita harus lihat KD. KD itu terkait dengan standar isi materi yang akan diajarkan. Nah, yang akan diajarkan misalkan KD 310 ekosistem. Nah, Anda sudah ngertilah tentang itu ya. Kemudian di sini materi ekosistem ini kemarin kan Anda buat ya IPK-nya ada apa saja, ada banyak. Nah, kelemahannya memang ketika kita langsung ke IPK, kita kalau kita tidak mengetahui materi pokoknya ini akan kesulitan. Nah, maka kemarin saya tegaskan, ketika kita menyusun IPK itu, yang kita harus kuasai itu adalah pertama adalah kontennya, isinya dari KD tersebut. Kedua, tentang ranah kognitifnya. Kalau ranah kognitif kan tinggal menggunakan KKO itu C1 sampai C6 gitu ya. Nah, cuman ada IPK kunci, IPK pengayaan, dan IPK pendukung ya gitu. Sambil mengingatkan kembali, di tes ada kalau nggak salah ya. Kemudian kalau IPK kunci sesuai dengan KD-nya ya. Nah, kemudian dari sana, dari IPK itu, nah kita coba pertegas lagi pokok bahasan atau materi pokok dari KD tersebut apa. Nah, di sini kita harus tahu KD yang 310 itu tentang ekosistem di SMA, ternyata
setelah dilihat, dianalisa, nah karena Anda guru biologi, Anda menentukan ada komponen ekosistem, ada interaksi, ada aliran energi, ada biogeokimia. Anda kalau lihat buku SMA, buku biologi SMA, atau buku apapun, kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, subbab itu kan ada. Misalnya kalau bab 1, 11, 12, 13, 21, 22, 23. Ya begitu ya. Nah, ini pun sama. Atau kalau saya analogikan, katakanlah kalau tubuh Anda itu adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan gitu ya. Nah, tubuh Anda itu kan terbagi, ada bagian-bagian utamanya. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Begitu kan ya? Nah, ini pun sama. Materi pokok itu ada kalau ekosistem, itu sebagai tubuhnya. Nah, bagian-bagian utama dari ekosistem tuh materi pokoknya apa saja? Ternyata ada komponen ekosistem, interaksi, dan selanjutnya. Nah, silakan ditelaah lagi, lihat saja buku SMA-nya atau buku tentang buku biologinya. Jadi ya gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di sini. Nanti indikator soalnya kan pengembangan ya, tinggal copy saja bentuk soalnya. Ini kan yang sudah Anda lakukan sebetulnya, yang kemarin sampai nomor soalnya. Ini juga, nah termasuk sini, ranah kognitifnya ke sini. Kalau komponen ekosistem, C1, C2, sampai C6-nya ada berapa soal, dan soalnya di mana saja posisinya, termasuk yang interaksi juga, gitu ya. Nah, kemudian coba lihat, di sini kan ada 100 ya, angka 100 ini menunjukkan adalah presentasi. Jadi, total soalnya, misalkan di sini jumlah soalnya ada 50. Nah, bisa pakai ini aja ya. Nah, ini adalah jumlah total soal yang akan Anda buat. Nah, 50 soal itu sama dengan 100% ya. Nah, sebelum kita membuat soal lebih jauh, nah yang namanya kisi-kisi itu pertama harus mewakili, merepresentasikan ini. Nah, misalkan dari sini saya tulis misalkan 25, 25, 25, 25. Nah, artinya bagaimana? Kalau ini saya tulis 25, 25, 25, artinya 25% untuk ekosistem, jumlah soalnya, interaksi dalam ekosistem ada 25 soal, aliran energi ada 25 soal, 25%, daur biogeokimia ada 25%. Jadi totalnya berapa? Ada 100%. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak kalau misalkan ini saya rubah jadi 30, ini juga saya rubah jadi 30? Boleh tidak? Boleh. Nah, kalau begitu 30, 30, 25, 25, boleh tidak? Nah, jumlahnya bukan 100. Nah, jadi, presentasi soal dari materi ini jumlahnya tetap harus 100. Kalau ini 30, 30, jadi ini berapa? 20, 20, Pak. 20, 20. Oke. Boleh tidak ininya tetap 30, ininya 10? Boleh, Pak, boleh. Boleh. Boleh, Pak. Nah, boleh ya. Pertanyaan selanjutnya, apa dasar Anda atau dasar kita ketika menentukan ini 30, ini 20, ini 10? Apa coba? Oke, jumlah butir soal itu ditentukan oleh apa? Nah, indikator itu ditentukan oleh apa? Iya. Tingkat kesulitan, bukan? Oke, coba. Ini kan ini tadi ada bahasa bahwa soal itu harus merepresentasikan dari materi salah satunya ya, dari KD ini. Kan ini tentang ekosistem. Nah, kemudian Anda membuat pemetaan total 100% lah, 50 soal lah rencananya. Nah, kemudian Anda bagi 30-30, ada tadi 20, silakan lah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa dasar kita menentukan bahwa ini harus 30, 20, atau 10?
Atau mungkin 25 semua, 25% semua. Artinya jumlah soalnya segitu, 25% gitu dari total 50 gitu. Apa coba? Nah, kalau 30% artinya, nah kita hitung, coba kita hitung dulu ya. Nah, lanjutkan. 30% itu dari 50 berapa soal? 15. Ini yang bawah, yang kedua? Sama 15, Pak. 15. Yang ketiga? Sama 15. Oke, yang ini? Yang terakhir? 5. 5. Nah, saya ingin iseng nih nanya. Bisa 15, bisa 5, itu bagaimana menghitungnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ini iseng aja nanya. Anda yakin bisa sebetulnya ya, tapi saya iseng nih nanyanya. Coba 30% kok 15 jumlah soalnya gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal dikali saja, Pak. Bagaimana coba menghitungnya? 30% kali 50. Nah, 30% kali 50 itu bagaimana artinya apa? 30% itu artinya 30 per berapa? 100 Dikali kali 50. 50 total ya, dikali total jumlah Iya, dikali soal. total jumlah soal. Hasilnya 15. Oke ya. Nah, kita sudah dapat gambaran nih. Nah, ada yang 15 soal, ada yang 5 soal. Ada yang banyak soalnya, ada yang sedikit. Menurut Anda, kira-kira alasannya apa? Selain tadi IPK, indikator soal, dan selanjutnya. Yang paling mendasar apa coba? Muatan Iya. materinya, Pak. Materinya, Pak. Biasanya kan Namanya Materianya, apa itu? Pak. banyak materinya, otomatis. Apanya materinya? Apanya maksudnya? Muatan materi, Pak. Muatan itu artinya apa? Bobotnya gitu ya, bahasanya bobot. Kita membuat pembobotan. Cakupannya itu meliputi pertama ada keluasan dan juga kedalaman dari materi tersebut. Jadi kalau orang guru biologi pasti akan tahu ekosistem, interaksi, aliran energi, biogeokimia itu keluasannya itu seperti apa. Anda bayangkan ada satu pohon, ada batangnya, ada cabangnya, gitu ya, ada rantingnya. Menurut Anda dalam satu pohon lah, pohon mangga misalkan, cabangnya sama tidak ukurannya? Beda, Pak. Jauh. Nah, bisa ada, bisa sama, bisa tidak ya. Nah, saya menganalogikannya begitu. Nah, ini juga dalam materi juga sama. Misalkan tadi saya umpamakan ada kepala, badan, tangan, kaki. Kan kelihatannya kalau di kilo itu bobotnya beda gitu ya. Kalau itu dilihatnya berat ya. Tapi kalau di sini itu adalah patokannya tadi Anda sebutnya muatan. Di sini cakupan bahasanya ya lebih tepatnya. Terkait dengan keluasan dan kedalaman dari materi yang diajarkan. Nah, dari mana kita tahu keluasan dan kedalamannya? Kalau di pohon kan enak, ada batang, ada cabang, seberapa banyak cabangnya itu ya. Cabang setelah cabang, seberapa banyak, katakanlah materi pokok itu cabang. Katakanlah materi itu pokok itu adalah cabang. Setiap cabang itu ada rantingnya, anak cabangnya atau sub cabangnya gitu ya. Nah, ada yang banyak, ada yang sedikit kan. Nah, kalau untuk ini, materi pokok ini, dari mana kita bisa mengetahui itu? Keluasan dan kedalamannya. Submateri. Iya, iya. Kita lihat sub-subnya ya. Seberapa banyak sub-sub materi. Kalau komponen ekosistem yang diajarkan apa saja? Misalkan komponen ekosistem, subnya apa? Sub dari komponen ekosistem. Komponen abiotik, Komponen ekosistem Biotik ada dan biotik, abiotik. ada abiotik. Abiotik. Itu kan? Oke. Iya. Biotik contohnya, abiotik contohnya. Nah, kalau interaksi dalam ekosistem, simbiosis gitu ya. Simbiosis. Simbiosis ada banyak, ada
komensalisme, parasitisme, kemudian mutualisme, kemudian ada netralisme, kemudian apa sih, predasi dan selanjutnya ya, dan selanjutnya. Untuk memudahkan sebetulnya gitu ya, kita bisa lihat di buku SMA kalau itu ya, di buku SMA itu yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang lihat saja buku SMA, banyak tidak gitu ya. Nah itu lebih secara praktis, tetapi secara keilmuan Anda harus mampu sebetulnya menelaah sampai sejauh mana kedalaman dan keluasan dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, biasanya kalau ini kayak kalau dulu di media saya mengajarkan itu, misalkan kita mau membuat buku. Dalam membuat buku itu kita harus mengembangkan dulu dari KD itu materi pokoknya seperti apa, sub-subnya seperti apa, atau yang disebut dengan outline gitu ya. Atau kayak mau membuat daftar isilah begitu gitu. Nah, sampai ke sub-subnya gitu ya. Nah, sehingga dari sana kita akan tahu keluasan dan kedalaman materinya. Nah, kemampuan yang harus Anda miliki adalah salah satunya, supaya kita tahu kedalaman dan keluasan materi ini, Anda tinggal buat saja. Misalkan materi pokoknya ini, komponen ekosistem. Komponen ekosistem apa sih yang harus diajarkan? Sub-subnya lagi. Interaksi apa saja yang harus diajarkan? Begitu dan selanjutnya. Dari sana kita akan ketahuan keluasan dan kedalamannya. Dan kalau Anda mampu membuat itu, Anda akan mudah membuat buku. Nah, kalau kita mau praktisnya lihat aja buku SMA gitu ya. Tapi orang yang mengembangkan buku SMA kan juga harus paham, harus tahu kenapa itu banyak, itu sedikit. Nah, itu ada caranya ya sebetulnya, bagaimana caranya itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Katakanlah ini materi pokoknya, sudah diwakili berapa persen, jumlah soalnya sudah terwakili. Oke. Artinya kalau Anda membuat begini, katakanlah terlepas dari sudah benar atau tidak, pokoknya anggap saja ini benar. Bahwa komponen ekosistem, interaksi, aliran energi, bobotnya sama. Keluasan kedalamannya sama, sedangkan biogeokimia lebih sedikit. Artinya bagaimana? Kalau Anda ngajar, jangan terlalu banyak, biokimia jangan terlalu banyak. Atau komponen ekosistem Anda terlalu banyak mengajarnya, sedangkan interaksi sedikit. Kalau kita analisa dari sini kan sebetulnya bobotnya sama, gitu ya. Nah, ini pentingnya ketika kita mampu, namanya ini adalah menganalisis materi ajar. Kalau Anda mampu menganalisis materi ajar, ketika Anda micro teaching, kan di sana membuat RPP, ada identitas, ada materi ajar gitu kan, berapa jam, berapa JP. Anda akan bisa menentukan itu. Gitu kepentingannya ya. Nah, saya nggak tahu sih, saya rencana akan mengadakan pengabdian untuk pengembangan perangkat pembelajaran lah, persiapan untuk PPL lah. Ini pengabdian saya, mungkin akan diadakan di kampus saja lah. Nah, tapi mungkin terbatas jumlahnya, gitu ya. Bagaimana menganalisis sampai nanti untuk pembekalan PPL lah, gitu ya. Kalau ada yang mau, gitu ya, nanti. Tapi terbatas jumlahnya juga, saya nggak bisa banyak nanti. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita mau memetakan ini, materi ajar ini kepentingannya sangat banyak sekali, gitu ya. Maka, dan ini tidak mungkin orang yang bukan biologi, pendidikan biologi akan bisa memetakan ini, karena mereka nggak tahu ilmunya. Kalau Anda makan tahu ilmunya, gitu ya. Oh, komponen ekosistem itu sama dengan interaksi dan selanjutnya, gitu ya. Nah, terlepas dari masalah ini sudah tepat atau tidak, ini kan harus diuji nanti. Nah, benar nggak bobotnya sama segini? Artinya di sini ada 15, 15, 15, dan 5 soal. Ada satu lagi. Dalam kisi-kisi soal, nah, selain materi ajarnya itu adalah soalnya itu merepresentasikan dari materi pokok, saya ulangi,
soalnya ini, jumlah soalnya, sebaran soalnya merepresentasikan dari semua materi pokok yang ada di tentang di KD tersebut atau di ekosistem ini, ranah kognitifnya juga ini C1 sampai C6 itu harus terwakili. Nah, kalau jumlah soalnya 50, saya ingin tanya, C1 berapa soal, C2 berapa soal, C3, C4, C5, C6 berapa soal. Nah, bisa nggak Anda membaginya? Misalkan untuk komponen ekosistem, kan ini nyambung dengan yang Anda buat. Anda kan kemarin sudah membuat IPK ya. Silakan buat sebanyak-banyaknya, tapi kan nanti akan kita seleksi. Nah, ini saatnya Anda akan mulai memilih. Nah, ketika kita membuat soal, menentukan IPK yang mana yang akan kita masukkan, itu berdasarkan pertimbangan kita bahwa materi atau IPK tersebut sangat penting dikuasai oleh siswa. Nah, gitu ya. Kemarin kan Anda sudah membuat IPK banyak sekali ya, nggak apa-apa, memang harus nama juga latihan membuat IPK. Nah, sekarang mah kita akan mencoba menyeleksi dari IPK yang kita buat itu, yang Anda buat itu mana yang akan kita buat soalnya. Nah, begitu. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, kalau gitu yang kita buat kemarin itu nggak ada, maksudnya diganti lagi. Nah, enggak, sebenarnya bukan diganti lagi. Kita telaah, kita seleksi IPK mana yang layak dipertahankan dan tidak. Nah, jangan sampai IPK yang Anda buat itu numpuk di salah satu materi pokok, baik yang kuning, yang hijau, yang biru, atau yang ungu. Begitu, bisa dipahami ya? Nah, gitu. Nah, coba kita dari materinya kan kita sudah membagi, katakanlah benar aja dulu ya. Nah, kita anggap benar aja. 30, 30, 30, 10. Nah, kita lihat C1 sampai C6-nya. Anda mau misalkan komponen ekosistem itu ada 5 soal, 15 soal ya. Dari 15 soal itu C1 berapa soal, C2, C3 sampai C6 itu berapa soal. Begitupun yang kedua, yang hijau, interaksi dalam ekosistem ada 5 soal. Berapa soal sebarannya dan selanjutnya. Oke. Bisa dicoba? Atau masih bingung membagi itu? Masih bingung, Pak. Masih bingung Iya, ya, Pak. ya karena belum ajarkan. Nah, ini 15. Nah, ini kan tadi sudah mewakili. Nah, ini katakanlah dalam kalau untuk ulangan harian atau gini, kalau yang mudah mah gampangnya begini. 15 dibagi 6 kan begitu ya. Kalau yang 15. Kalau yang 5 bagi 6. Begitu aja yang paling mudah. Gitu ya. Nah, apakah harus sama jumlah soalnya C1 sampai C6? Ternyata kalau dalam untuk ranah kognitif begini sama kayak tadi. Kalau tadi di mana? Kalau di sini mah bobotnya ya, keluasan dan kedalamannya. Kalau di sini disebutnya tingkat kesulitannya, kompleksitasnya. Ranah semakin tinggi ranah kognitif itu biasa semakin sedikit. Nah, biasanya gini, ini sudah saya tandai sebetulnya ya, ada hijau, ada yang apa tuh, warna apa itu tuh? Selalu ya pink atau ya bukan pink tuh, kayak Winda tuh di belakangnya, backgroundnya kan kayak begini warnanya. Ada juga yang merah ya. Nah, ini berdasarkan pemahaman bahwa C1 itu adalah disebutnya lower order thinking, LOT, C2, C3 middle order thinking skill gitu ya, atau keterampilan berpikir menengah, dan C4, C5, C6 yang merah itu disebutnya hot gitu ya, untuk tingkat berpikir yang tinggi. Nah, bisa ya dipahami ya sampai sana. Biasanya ada juga memang yang kalau saya baca di buku yang satu lagi, tapi boleh-boleh saja, bebas ya. C1, C2 level 1, maksudnya level di sana itu lebih ringan, mudah gitu ya. C3 sedang, C4, C5, C6 itu yang tinggi, susah atau hot ya, gitu. Nah, kita ambil saja yang ini dulu ya. Nah, nanti silakan mau merujuk kemana. Apakah yang C1,
C2, C3-nya middle gitu ya, C4, C6-nya hot. Atau mau C1, C2-nya disebutnya mudah gitu ya, C3-nya sedang, C4, C5, C6-nya susah atau sukar ya. Nah, kita ambil aja yang di sinilah udah ditandai ya. Biasanya ada rumus yang namanya pembagiannya, pembobotannya adalah yang mudahnya itu 50%, yang sedangnya 30%, yang susahnya 20%. Nah, rumusnya 532 ya. Yang mudah 50, yang sedang 30, yang mudahnya adalah 20% ya. Jadi kalau begitu, yang C1 itu totalnya itu jumlahnya harus berapa soal kalau kita mengacu ke 532? Katakanlah ini harus 50. Ini lupa ya. Nah, ini harus 50%. Ini adalah 30%. Ini adalah 20%. Salah lagi ya. 20%. Bisa ngikuti nggak sama sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Artinya C1 ini karena dianggapnya soal mudah, ini 50% dari 50 berapa? 10. Berapa? 20. 50% dari 50 berapa? 25. 25 ya. Setengahnya, aduh ini keklik lagi. Nah, aduh, nanti. Oke. Nah, itu. Nah, coba ya. Nanti saya matikan dulu ini ya. Oke. Nah, ini adalah 50% dari 50 soal. Jadi ini 25. Bisa ya menghitungnya? Bisa. Ini adalah 30% dari 50 soal. C2, C3 berapa jumlahnya? 15 bukan, Pak? 15. Kita simpan dulu di sini ya. Ini adalah 20% dari 50. Berapa? 10. 10. Oke, gampang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, C2, C3, C4, C5, C6 berapa soal? Ini C2, C3 dulu. Ini ada 15 soal. C2 berapa soal, C3 berapa soal? C3 berarti 15, Pak. C3 15. Kalau ini C2 C2 8, C3 7. C2 8, C3 7. Kalau 15 habis ya? Oh, berarti dibagi. Begini. Kenapa ini Ya, 8, ini 7? C2 8, C3 7. Karena C2 lebih mudah aja. Kan levelnya sama C2, C3. Coba gimana? Kalau C3-nya 8, C2-nya 7 boleh enggak? Boleh. Boleh, Pak. Berarti itu tergantung Boleh. dari gurunya, Pak. Tergantung pembuat soal. Tergantung gurunya. Tergantung yang mempertimbangkan gurunya ya. Mempertimbangkan Iya, mau Pak. 8, mau 7 boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu Iya. 7,5. Kalau 7,5 kan nggak ada soalnya setengah. Gitu kan, Iya. 15 bagi 2. Karena ini jumlahnya ganjil, kan nggak mungkin sama. Kalau 16 kan 88. Kalau 15 mah boleh pilih. Ada yang 8, ada yang 7. Nah, tapi yang tidak boleh itu yang 19, yang 15. Gitu ya. Betul ya? 19, yang 16 gitu ya. C2 9, C3 6. Jangan terlalu jauh. Apalagi yang C2-nya 10, C3-nya 5. Kan harusnya seimbang. Gitu ya.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. oke. Termasuk ini juga nanti misalkan bagaimana kalau ini begini misalkan ini 25 saya ganti. Ini 25. Ini 40. Ini berapa soal? Atau ini 5 soal betul ya, setuju ya? Yang 40 berapa 20. soal? 20. Kalau yang ini? Yang 25? Coba, yang ini berapa soal? Dua belas atau 13. Nah, 12 atau 3 soal? 13 karena kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin Nggak di mungkin 12,5. 12,5 ya. Oke, boleh ya. Atau 13 di atas 12 sebab boleh, bebas ya. Oke, kalau yang ini bagaimana? Ini kan ada 10 soal. Sementara harus dibagi menjadi 6, menjadi 3. Bagaimana membaginya? 3, 3, 4 berarti, Pak. 3, 3, 4. 4. Kalau 4, kalau 4, 4, kalau 3, 4, 3 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Kalau 4, 4, 2 boleh nggak? Nggak Kayak boleh, main Pak. bola ya? Kayak main bola. 4, 4, 2 boleh nggak? Kalau Boleh. 4, 4, 2 jaraknya terlalu ini, Pak. Nah, yang duanya terlalu sejauh ya, yang Iya. C6-nya. Jadi bagusnya tetap 3, 3, 4, posisi 4 di mana boleh bebas. Iya. Nah, bisa ya. Nah, kalau kita melihat begini, artinya kisi-kisi soal yang akan Anda buat itu kan nanti buat 50 soal. Nah, soal yang Anda buat itu secara ranah kognitif mewakili sesuai dengan tujuannya C1, C2, C3, C4 sampai C6 udah tepat. Dan dari sisi representasi materinya ini sudah mewakili karena Anda sudah menghitung, sudah menjudgment gitu. Nah, jadi kisi-kisi yang dibuat itu adalah harus merepresentasikan dari ranah kognitif dan juga merepresentasikan dari ini materi pokok, terutama yang ini. Kalau ranah kognitif kan sesuai kebutuhan. Kalau ini ranah sisi kontennya ini harus representatif. Jangan sampai begini. Nanti jangan sampai membuat soal itu Anda itu membuat soal itu ini 40 misalkan ya. Ini 40, ini 20, ini kosong. Nah, yang tidak boleh itu begini. Sampai ada yang kosong. Masa ini diajarkan tapi tidak diujikan, tidak dites. Gitu kan? Nah, masalah 20, 30, 40% jumlahnya soal sekali lagi itu tergantung judgement kita, analisa kita terhadap keluasan dan kedalaman dari materi yang akan kita ajarkan atau yang kita teskan, gitu ya bahasanya kalau di tes, gitu ya. Saya balik lagi. Nah, oke. Nah, gini. Nah, inilah yang harus Anda buat. Nah, tinggal nanti sebarannya, ini kan ada 25 soal. Silakan saja dibagi. Ini kan ada 4 materi pokok. Dibagi saja. Bagi 4, berapa? Coba kalau C1 5, 5, 5, 6 berarti, Pak. 5, 5. mau berapa? 5, 25 soal nih. Enam lima, Pak. 6, 6, 5,
Gitu. Dua lima soalnya 25. Berarti 6665 berarti, Pak. 665 gitu ya, katakanlah. Kenapa 5 di sini? Karena ini paling sedikit ya. Oh, pertimbangannya gitu aja. Anda gitu ya. Dan kalau ini bagaimana? Ini ada 8 soal. Atau di sini final ya, supaya tidak, nggak apa-apa, sok mau yang mana lah. Ini kita pindahkan. Kalau yang ini bagaimana? 2. 2. Oke. Kemudian C3. 2221. 2. Oke, gitu ya. 7. Ini 111. 1. Yang ini tidak ada. Iya, boleh. 0. Boleh. C5. Samain 111. C6. C6 Ini 1111. 1. Oke. Oh, 2 gitu. 1, Pak. Oh, 1. 1 Pak itu kan 4 ya. Oke, 4 ya. Oke. Tinggal dihitung. Nah, gini, Anda sudah mencoba memetakan ya. Ke sini harus sesuai jumlahnya 12. Ini harus sesuai 13. Ke bawah harus sesuai. Kalau ke bawah sesuai ya, coba hitung ke kanan. Enggak Pak, itu mohon maaf Pak, yang C1-nya bukan jumlahnya tidak 25. Oh, berapa ini? 667. Jadi 667 gini. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa, coba dulu. Nah, sekarang kita bagian kita melihat apakah jumlahnya soal sesuai nggak. Coba sini ke sini berapa? 6, 2, 2, 1, 1, 1. 3 Ya, tambah 4, 7. 7 tambahnya 13. Atau mau dipindah? Supaya nggak susah dipindah atau enggak? Atau dikurangi 1 yang mana? Yang C6-nya ke bawah. C6-nya dihilangkan. Ini jadi 2, gitu. Oke. Ini, oke, jumlah pas ya. Betul nggak? Coba. 6, 10, tambah ini 14. Itu 14. Iya. Jadi 14. Yang C5-nya aja ke bawahin, Pak. Ini buang. 13 ya. Pindahnya kemana? Ke sini. Oke. Kita lihat. Ke sini. 6, 10. 13. 13. Oh, tadi 13 ya. Ini tuh. 13 aslinya ya. Ini kan 30 ya. Nah, nggak bisa perubahan. 13. Ini ke sini. Coba. 10. 11. Tambah 2, 12. 17. Harusnya 5 ya? Iya, harusnya 5. Jadi bagaimana? Pokoknya, nah ini kita kan ini tahapan ini ya, merancang. Silakan, ini mungkin kebanyakan, keataskan gitu ya. Mungkin kalau ini tidak usah terlalu banyak di sini gitu ya. Bisa dikemanakan, pindahkan, ini disebar saja, yang penting jumlahnya. Nah, ini kan hitungan mudah saja. Ini jumlah berapa gitu. Tapi aslinya ke sininya harus 12, ke bawahnya ini harus 25. Begitu. Karena totalnya pasti nanti akan 50 soal gitu ya. Nah, bisa dipahami nggak tentang itu hitungnya? Kalau masalah hitungan ini kan butuh dihitung lagi. 12, 1, 1. Nah, yang penting
ini harus mewakili, misalkan ini bisa saja ini 12 soal. Kalau ini kan coba ini 10, 12, 10, 13. Nah, yang masalah kan di sini ya. Kelebihan 3, 3. Ini. Nah, ini harus ada satu lagi coba. Ini 7, ini 8. Ini 25. Jumlahnya kan berapa jumlahnya ini? 10 tambah 15, 25. 25 betul kan? Sudah betul jumlahnya. 6, 4 betul ya. 2, 2, 2 betul. Nah, tinggal disesuaikan saja hitungannya ini. Yang penting mungkin saja ada yang digeser-geser gitu ya jumlahnya. Nah, yang pasti C1 harus 50%, C2, C3 30, C4 sampai C6 harus 20%. Begitu hitungnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi yang Anda lakukan selanjutnya membuat begini. Dari soal yang IPK yang sudah Anda kan sudah punya KD-nya, sudah punya IPK-nya, sudah bahkan contoh-contoh soalnya. Nanti dilanjutkan pemetaannya, gitu ya. Nah, di sini materi pokok pasti kan tidak akan banyak, gitu ya. Kalau kemarin Anda sangat banyak sekali materi pokok, artinya yang Anda masukkan itu bukan materi pokok, tapi adalah sub-subnya, gitu ya. Begitu. Jadi tidak banyak biasa materi pokok tuh, 4 atau 5 lah biasanya umumnya ya. Nah, kemudian ini tinggal dihitung saja. Mungkin saja kalau ini 5, ini dinaikkan ke atas gitu ya jumlahnya dan selanjutnya. Ini 3, mungkin saja ini ke atas, ke atas, ke atas. Ini supaya ini 5 gitu ya. Coba kalau kita hitung ini 1, mana lagi? Ini 1 misalkan. Mungkin saja ini ada yang kosong gitu ya. Mungkin saja ini kosong misalkan. Nah, ini hitung lagi ke atas. 1, 1, 2, 2, 4, 6, 12 gitu ya. Ini jumlahnya berapa? 12, 13, 13. Coba hitung jumlahnya ini dulu. 12, 13. Oh, ini kurang. Ini harusnya 40. Kalau 40 berapa? 20 ya? Persen. Ini harusnya 40%. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau begitu ini ada kurang ya. Berapa? 10 tambah 2, 12, 8 lagi. 8 lagi kurangnya. Kalau 8 lagi, kurangnya harus dikemanakan? Coba ini kurang. 6 tambah kali 3. 18. Ini 19. 6 lagi kemana posisinya? Yang 6 yang birunya, Pi. Bisa ditambah ya. Bisa misalkan jadi 7 atau 8. Mana lagi yang kurang? Ini 7 tambah jadi 3. Ini 7 udah, ini 3, ini 4. Berapa jumlahnya? Udah 20 belum ya? Belum, Pak. Baru Belum 15. ya? Pokoknya selesaikan aja di rumah ya. Yang beginian. Nah, selanjutnya pokoknya ke kanan dan ke bawah harus sama seimbang ya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita harus membuat kisi-kisi. Ini kisi-kisi globalnya sudah. Katakanlah ini udah selesai aja hitungannya ya. Jadi ke sini udah mewakili, ke bawah sudah. Kita lihat ke bawah. Nah, nanti Anda tambahkan dari indikator soal itu. Nah, ada soalnya, ada kunci jawaban. Jadi kalau Anda memasukkan di sini, misal IPK gitu ya, selanjutnya atau katakan dari sinilah indikator soal. Dari sini Anda masukkan ke bawah. Nah, ke sini ya, materi pokoknya ke sini. Kemudian Anda buat soalnya, soal lengkap, soal utuh, gitu ya. Di sini adalah kunci jawaban.
Nah, gitu. Sudah selesai. Jadi Anda membuat sampai di sana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mm-mm. Oke. 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 Betul. Baik, bagus ya. Jadi ya satu soal itu dia umumnya gitu ya. Satu IPK itu kan diwakili oleh satu soal. Walaupun satu IPK boleh diwakili oleh lebih dari satu soal sebetulnya. Kalau kita membuat satu IPK-nya jadi satu soal, pasti banyak. Tapi kalau Anda membuatnya satu soal itu, misalnya satu IPK itu, atau satu indikator soal itu menjadi 3 soal, atau bahkan 5 soal, itu boleh, boleh saja. Kan pernah nggak membaca begini, perhatikan soal di bawah, perhatikan gambar di bawah ini, untuk nomor soal 5-10 misalkan. Kan bisa begitu. Artinya itu indikatornya bisa sama, bisa ya. Jadi disesuaikan saja ya. Kalau memang misalkan yang C1 itu bisa sama indikatornya gitu ya, bisa disesuaikan. Itu rumitnya ya. Boleh-boleh saja. Jadi intinya satu indikator soal itu boleh lebih dari satu soal, begitu saja jawabannya, simpelnya. Nah, hanya saja ketika kita merancang memang disinilah rumitnya ketika kita merancang satu soal gitu ya, merancang soal. Kalau soal kita ingin baik gitu ya, kan tadi harus mewakili ranah kontennya, harus mewakili ranah kognitifnya, kan gitu. Ada lagi? Bapak, kalau untuk jumlah butir soalnya? Jumlah butir soal itu kita kan tergantung kita sebetulnya ya. Tapi kalau pilihan ganda pasti banyak sebetulnya. Ada yang 50. Kenapa saya tuliskan 50? Ini saya tuliskan 50 tuh kalau nanti Anda skripsi paling tidak minimal buatnya 50. Nah, dari 50 soal itu nanti kalau setelah diuji coba yang lolos itu sebetulnya tidak lebih dari setengahnya sebetulnya ya. Yang betul-betul valid, reliable dan selanjutnya itu tidak lebih dari 2,5-nya biasanya. Maka kalau kita butuh untuk tes itu buat soal itu 30 soal, minimal kita harus buat itu 60 soal. Biasanya begitu. Nah, tapi kalau untuk Anda kalau mau di sekolah ulangan harian mungkin bisa 30, 40, nah atau 20, tapi semakin sedikit soal, kemungkinan kedalaman dan keluasan materi yang ditanyakan semakin sedikit. Jadi semakin banyak soal yang kita buat, semakin bebas kita menguji semakin mudah kita bertanya terkait dengan keluasan dan kedalaman materi yang kita ajarkan. Nah, makanya kan beda dengan esai. Kalau soalnya sedikit, esai kan paling satu materi pokok itu satu soal paling, atau mungkin ya satu soal lah gitu ya. Kalau ini materi pokoknya ada 4, minimal Anda harus buatnya minimal ya 4 soal minimal. Itu pun kalau bobotnya sama. Masa kalau bobotnya beda satu soal semua kan nggak adil juga gitu. Nah, maka sebetulnya kita membuatnya dengan pilihan ganda itu semakin banyak semakin bagus sebetulnya ya, dengan catatan tadi seimbang gitu ya, tidak misalkan kalau di sini kalau secara ideal nggak mungkin aliran energi itu bisa sampai 40% atau 20 soal kebanyakan gitu ya. Nah, ini dari sisi ideal. Nah, maka itu kan jadi masalah. Artinya kan
Masa bobotnya sama, keluasan materinya sama, soalnya lebih banyak, kan begitu. Ada lagi, silakan yang mau ditanyakan. Sambil dikerjakan. Minggu depan kita coba, kan Anda nanti membuat sampai minggu ya, silakan Anda buat. Minggu depan ada yang tampil ya, tidak usah saya tunjuk. Jadi Anda yang tampil. Nah, yang belum saja yang tampilnya ya. Kalau yang sudah nggak usah tampil, gantian sama yang belum. Kita lanjutkan kembali ya. Minggu depan. Coba aja dulu ya. Pokoknya coba saja. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya di Telegram, kan pasti saya jawab. Pasti saya jawab. Kalaupun telat pasti saya jawab ya. Untuk itu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan kembali sedikit lagi ya. Sebelum kita selesai, sampai jam 3 aja kuliahnya ya. Sedikit lagi. Nah, yang selanjutnya, udah kebaca belum ya? Belum ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang pengadministrasian tes. Di sini ada dua, ada penyusunan perangkat tes dan ada pelaksanaan tes. Penyusunan perangkat tes, ada menyunting naskah tes. Nah, nanti harus ada bagian yang nyunting, jangan asal gitu ya. Kemudian penggandaan naskah tes. Ini di sekolah-sekolah selalu ada. Jadi kalau Anda nanti di sekolah jadi wakasek gitu ya, wakasek kurikulum atau jadi panitia, nah ketua panitia UAS, ketua panitia UTS. Nah, Anda harus paham tentang ini gitu ya. Nah, tidak blank gitu. Nah, apa sih penyuntingan naskah gitu? Apa yang harus penyuntingan naskah itu segala disiapkan, penggandaan naskah gitu ya. Nah, biasa kalau dulu mah setiap sekolah itu punya kayak mesin fotokopi. Nah, tapi bukan kayak mesin fotokopi sekarang. Kalau dulu mah pakai tinta gitu ya. Kayak apa sih? Kayak di percetakan hitam gitu ya, kayak pakai karbon itunya tuh. Kayak Anda mungkin tahu lah karbon yang hitam ya. Kecuali kalau Anda nggak tahu juga, searching aja lah di YouTube. Jadi kalau dulu mah setiap sekolah punya mesin cetak gitu ya. Kalau saat ini fotokopian gitu ya, begitu. Nah, dulu mah ada mesin fotokopi zaman dulu gitu. Diketik, apalagi dulu mah diketik dulu, ataupun kalau pakai komputer, tapi itunya kayak di copy, kayak di sablon lah. Gitu. Tahu mungkin ya di sablon, tapi itu pakai tinta hitam. Jadi ada mesin kayak mesin fotokopi ya. Dulu begitu ada mesin itunya. Ini. Nah, kemudian pelaksanaan ada close book, open book, waktunya diumumkan atau dirahasiakan, hasilnya diumumkan atau tidak, tes lisan atau tulisan, tes praktek atau bukan, gitu ya. Ini pelaksanaannya. Ini yang harus Anda pahami. Nah, penyuntingan tes, naskah tes ini hal-hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, ini tes objektif, jangan dilisankan. Masa tes objektif dilisankan, gitu ya. Pokok bahasa berurutan dari awal sampai akhir dan selanjutnya. Ada petunjuk soal ditulis jelas dan yang lainnya. Silakan dibaca saja ya, ini dipahami. Penggandaan naskah ini silakan. Nah, hati-hati juga kalau zaman dulu mah waktu penggandaan naskah tes itu kadang siswa itu suka ada yang operasi. Maksud yang operasi itu kan yang nyetak itu sekolah. Jadi siswa itu kadang malam-malam gitu kan, ada sempat kejadian soalnya. Jadi malam-malam itu masuk ke kantor kemudian ngambil bekas gitu ya, namanya itu kayak kalau cetakannya kan sudah diamankan, cuman suka ada yang salah-salah, yang gagal-gagal gitu, yang gelap gitu semua. Nah, itu kadang dibuang ke tempat sampah, masih ada di lokasinya. Jadi ada siswa yang operasi ngambil begitu, sehingga ketika ujian besok gitu ya udah punya jawabannya karena sudah dapat soal gitu. Zaman dulu mah begitu gitu ya. Nah, pakai cetakan. Jadi ini zaman dulu ya. Kalau saat ini mungkin teknisnya lebih canggih lagi saat ini mah. Ada juga, oh iya saya sempat tuh waktu kuliah dulu tuh. Ada mahasiswa, jadi saya satu kosan tuh sama mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu karena sudah dekat ngobrol. Ternyata dia itu hacker ya. Dia tuh mampu lah membobol itu. Dia ngambil, katanya dia itu mampu membobol tempat penyimpanan soal di kampus
tersebut gitu ya, dia mampu membobol itu sehingga ketika ujian tuh udah tahu soalnya ada gitu ya. Kalau saat ini memang udah canggih, jadi makanya kalau nanti Anda nyimpan di Google Drive di mana itu hati-hati juga, mungkin nanti sudah bisa dibobol juga kayak begitu ya. Kemudian yang selanjutnya penggandaan tes. Pelaksanaan tesnya ini ada open book, silakanlah. Ini kan ada open book tuh ada kelebihan, ada kekurangannya, tinggal silakan dibaca saja. Closed book juga ada kelebihan, ada kekurangan. Tes dirahasiakan juga sama. Tes diumumkan juga ada kelebihan kekurangannya. Kemudian tes yang tidak diumumkan juga sama. Tes tertulis juga sama gitu ya. Tes tulisan juga sama. Praktek juga sama gitu ya. Dan ini buku yang digunakan sebagai referensi yang saya gunakan ya untuk materi ini gitu. Jadi intinya ternyata menjadi guru itu tidak mudah juga. Membuat tes itu tidak hanya membuat soal, mengumpulkan soal. Maka kan kemarin ketika angkatan Anda juga kan sempat mau mengadakan olimpiade gitu ya. Olimpiade kemudian nah termasuk tahun ini juga mau mengadakan juga olimpiade. Ditanya soalnya dari mana, udah ada belum jawabnya gitu ya. Nantilah dibuat, kan tidak semudah itu. Anda membuat soal dari satu kali aja kan pusing juga. Selama kuliah kita 6 bulan kan masih meraba. Ini kita udah kuliah 3 bulan katakan setengahnya ya. Nah, udah 8 kali pertemuan 10 membuat soal itu tidak mudah ternyata gitu ya. Nah, kalau mau benar, tapi kalau asal soal ya bisa-bisa aja gampang. Semalam juga, bahkan tidak hanya semalam, searching aja di Google, ambil soalnya, dikonvert ke Word jadi kan. Nah, kalau buat soal ternyata tidak semudah itu teorinya ya. Nah, tapi artinya mungkin saat ini Anda bayangkan susah ya membuat soal itu, tapi nanti kalau sudah jalani mah biasa. Sama ketika saya menentukan awalnya membuat soal C1 sampai C6, bahkan menjudgment, memeriksa apakah mahasiswa saya itu sudah membuat soal atau sudah sesuai atau tidak C1, C2. Awalnya susah juga ya, apalagi C4 ideal tidak itu nomor sekian gitu ya. Yang penting ada latihan,